Sekali lagi, salam. Satu tema yang akan kita dengar di sore hari ini adalah membangun sebuah kebiasaan yang baik. Membangun sebuah kebiasaan yang baik. Kita baca Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10, saya ulangi lagi tema kita, membangun kebiasaan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Lengkapnya seperti itu ya. Membangun kebiasaan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 25, kita bangkit semua berdiri sama-sama, kita baca. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri sama-sama dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita dapati ada satu kata di dalam Ibrani 10 ayat 25 ini, ada kata dibiasakan. Perhatikan kata itu. Jangan kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan. Perhatikan kata dibiasakan. Kata dasarnya biasa. Muncul kata awalan ke dan akhiran an dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan, ya. Nah, saudara-saudara, kebiasaan ini selalu ada dua sisi. Satu, kebiasaan buruk. Yang kedua, kebiasaan baik. Jadi yang dikembangkan oleh kita anak-anak Tuhan adalah kebiasaan baik, bukan kebiasaan buruk. Katanya kebiasaan itu melahirkan sebuah karakter. Jadi begini maksud saudara-saudara, kalau orang itu kebiasaannya malas, maka satu waktu dia tetap jadi orang malas, karena karakternya dibangun oleh sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan itu membangun sifat, membangun karakter. Orang yang dari muda suka bekerja, pada waktu dia tua, bahkan ketika dia sakit sekalipun, sampai anak-anak bilang gini, mama berhenti sudah jangan kerja, dia masih kerja, karena itu sebuah kebiasaan yang dibangun dari masa mudanya. Nah, dalam konteks ini ada dua kebiasaan, yaitu satu kebiasaan buruk dan satu kebiasaan baik. Apa kebiasaan buruknya? Bapak Ibu perhatikan di sini, coba kita perhatikan kembali ayat yang ke-25. Dikatakan begini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dia biasakan oleh beberapa orang. Nah, ada kebiasaan buruk dari beberapa orang dari jemaat di Asia Kecil pada waktu itu yang punya ketidakbiasaan atau punya kebiasaan buruk adalah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi, saudara-saudara, sebenarnya kebiasaan untuk menjauhkan diri dari Tuhan itu salah satu kebiasaan buruk. Jadi kebiasaan buruk itu tidak sekadar mencuri, membunuh, berzina, ya, pikiran kotor, tidak. Kebiasaan untuk tidak suka dengan ibadah itu masuk dalam golongan kebiasaan buruk. Jadi kadang-kadang kita nih kalau lihat orang berdosa langsung kita hakimi, wih berdosa sekali. Kita seperti jijik atau melihat dia sebagai orang yang bagaimana begitu. Padahal Alkitab bilang kebiasaan buruk yang terjadi di gereja mula-mula adalah kebiasaan mereka untuk meninggalkan ibadah. Jadi dengar ya, kebiasaan buruk tidak harus berhubungan dengan sebutan dosa-dosa besar, yaitu berzina, mencuri, merampok. Pada waktu kita jauh dari Tuhan, kita tidak suka membangun sebuah kebiasaan beribadah, sebenarnya kita masuk dalam golongan kebiasaan buruk. Jadi jemaat, hamba Tuhan, pendeta, kita boleh omong firman, tapi kalau kita punya kebiasaan buruk, tidak suka ibadah, saya minta maaf, saya tidak percaya Anda begitu. Karena kebiasaan beribadah adalah satu kebiasaan yang disenangkan atau menyenangkan hati Tuhan. Bukan saya yang bilang ya. Dia bilang ada beberapa orang yang kebiasaan buruk adalah tadi apa dia bilang? Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi sekali lagi, standar kebiasaan buruk itu di dalam konteks ini adalah kebiasaan buruk tidak suka beribadah. Tidak ada kerinduan untuk beribadah. Nah, saya mau jelaskan sedikit apa yang saya mau khotbah. Saya tidak akan lama, tapi saya mau bangun ini. Kenapa harus membangun kebiasaan baik? Dalam konteks ini kebiasaan baik adalah apa?
beribadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kebiasaan baik ini kenapa harus dibangun? Harus ada dasar. Karena begini, kebiasaan baik yang dimaksudkan dalam konteks ini tentu beribadah. Tapi kenapa harus dibangun? Saya mulai dengan ini. Saya pinjam dua kesaksian suami istri. Kita beribadah ini bukan supaya kita dapat apa yang mau kita dapat. Misalnya, saya ibadah bukan untuk mendapatkan berkat, walaupun ada janji orang beribadah kepada Tuhan, roti, makanan, minumannya diberkati. Tapi menurut saya, kebiasaan baik untuk beribadah ini dibangun justru terbalik. Karena kita sudah mengalami kasih setia Tuhan. Amin. Saya akan membangun kebiasaan baik saya untuk beribadah karena saya sadar hidup saya karena ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sudah tahu bahwa sejak kira-kira mau masuk Desember, kaki saya bermasalah, kaki kiri saya bermasalah. Sehingga saya berpikir begini, ini pikiran negatif saya. Tuhan, saya pun kaki mulai bermasalah, baca-baca internet, katanya orang mulai tanda-tanda menua, tanda-tanda kurang bagus itu dari kaki. Apakah saya akan berakhir hidup saya? Karena setiap kali bangun pagi itu kaki saya sakit luar biasa. Sehingga saya mulai diagnosa apa saya asam urat dan sebagainya. Ternyata ketika saya berdoa saya bilang, Tuhan, kok ini saya sudah coba. Yang selalu saya lihat adalah ketika saya sujud menyembah Tuhan, kaki saya hilang sakitnya. Apakah Tuhan mau saya selalu sujud? Saya tidak tahu. Tapi singkat cerita, akhirnya saya dapat bahwa saya hanya kurang gerak lebih banyak. Lalu saya mulai bergerak, jalan lebih banyak hari-hari ini. Di rumah, di jalan saya banyak jalan. Dan yang membuat saya suka adalah ternyata saya menemukan jawaban itu dari Tuhan. Jadi saat saya berdoa begini, Tuhan, tuntun saya untuk saya bikin apa begitu. Saya pagi saya gerakan kaki juga tidak. Rupanya saya hanya satu kelemahannya adalah saya suka tidur, orang Kupang bilang matono. Jadi waktu saya tidur matono, kesimpulan saya pribadi, darah saya kurang jalan dengan baik. Lalu saya punya kebiasaan adalah selalu tidur miring kiri. Jadi akhirnya ini seperti Tuhan tuntun, coba lu balik kanan. Dan saya balik kanan, kaki saya pulih luar biasa. Jadi maksud saya begini, kita beribadah bukan untuk dapat sesuatu. Kita beribadah karena kita sudah dapat sesuatu. Nah, yang maaf kata, yang kurang ajarnya, kita sudah dapat sesuatu, kita bangun kebiasaan buruk tadi, yaitu tidak beribadah. Saya ulang lagi. Ini lucu sekali. Harusnya kita bangun kebiasaan baik untuk beribadah itu karena kita sudah dahulu mengalami kasih setia Tuhan. Tapi lucunya, ada orang sudah dapat kebaikan Tuhan, tapi tetap membangun kebiasaan buruk tadi, yaitu apa? Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saya berharap ini jadi introspeksi untuk kita semua. Nah, sekali lagi, apa itu kebiasaan baik? Yang pasti yang pertama dia bilang, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi pertemuan ibadah ini bukan sebuah jadwal, tapi apa? Sebuah kebiasaan yang dirindukan sorga untuk kita bangun dalam hidup kita. Ada amin. Nah, mengapa kita harus bangun kebiasaan? Tadi saya sudah bilang, satu dasarnya karena Tuhan sudah kasih kita kebaikannya. Yang kedua, kita harus jadi contoh, kan? Ya, kalau anak kita belum setia ibadah, kita jadi contoh. Mungkin hari ini dia belum lihat ada gunanya apa ibadah kita. Mungkin dia belum tahu apa ibadahnya. Atau ada keluarga yang jauh yang tidak pernah tahu tentang Tuhan, dia lihat kita, ini orang kok setia ibadah. Satu waktu saya percaya, dia akan mengikuti jejak kita. Karena dia lihat, ini orang kok susah, hidup susah, hidup pas-pasan, kok dia pun cinta Tuhan luar biasa. Nah, jadi kedua, kita bangun kebiasaan baik ini supaya apa? Supaya jadi contoh dan teladan untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Amin. Apapun yang kita lakukan kan jadi contoh. Mulai dari bangun pagi kita berdoa, bangun pagi kita cari Tuhan, bangun pagi kita baca Alkitab, sampai bangun pagi kita beribadah, dan sore seperti ini kita ibadah. Kita sedang menunjukkan pada orang, tidak usah jauh-jauh, pada keluarga kita. Mungkin suami yang belum terlalu setia, dia lihat, betul, istri ini kok dia setia sekali. Satu saat, saya berharap kebiasaan positif itu mempengaruhi orang lain. Ada amin. Karena katanya hanya ada dua tadi. Orang bisa dipengaruhi dengan kebiasaan buruk, orang bisa dipengaruhi dengan kebiasaan baik. Bergantung dari mana kita pilih. Kalau kita pilih kebiasaan baik, maka orang-orang yang ikut kita pun pasti jadi baik. Amin.
Bayangkan kalau saudara malas, anak-anak sudah malas, kita juga malas. Anak-anak bilang begini, kok beb mama saja sonde. Nah, ini contoh. Jadi kedua, kenapa harus bangun kebiasaan baik? Karena itu menjadi teladan untuk keluarga kita. Amin. Yang ketiga, kenapa harus membangun kebiasaan baik, yaitu beribadah? Tadi dia bilang begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Lalu ada kata semakin giat. Jadi kebiasaan yang baik kedua adalah giat untuk beribadah. Kata giat itu apa ya? Kerja keras, usaha keras yang tidak kenal pantang menyerah. Jadi saudara dengar, kalau giat itu saya terjemahkan adalah usaha kerja keras yang kita kerjakan tanpa kenal menyerah. Nah, ibadah ini harus juga begitu. Giat itu begitu. Mau diberkati, tidak diberkati, mau ada uang, tidak ada uang, mau sehat atau sakit, kita terus bangun ini karakter baik untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kan tidak ada yang pulang dari sini langsung beli otot 5. Ya udah. Bahkan kadang-kadang kita pulang sampai di rumah, maaf, orang tidak tahu, makanan kita habis. Tapi yang namanya giat itu ya begitu. Mau makan ada, tidak ada, pulang, saya memilih giat sama Tuhan. Itu baru keren. Ada amin? Jadi tadi saya bilang, ini bukan karena kita mau dapat sesuatu dari Tuhan, pasti kasih. Tetapi itu bukan motivasi kita. Motivasi kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Jadi giat yang dimaksudkan adalah apapun yang saya alami, mau senang, mau susah, saya mau bilang sama Bapak Ibu, tetap semangat. Tadi saya bikin renungan untuk saya tutup ini. Saya bikin renungan singkat sebelum saya datang, karena di FB Pro hari ini saya belum ada. Saya bikin video begini, baju kotor yang jadi berkat. Begitu, kira-kira begitu. Saudara, pernahkah saudara suka begini? Saya ini punya kebiasaan begini. Kadang-kadang saya tidak ada uang sama sekali. Sudah dalam 1 bulan ini saya mengalami, atau ya dalam 2 bulan saya mengalami 3 kali bagian kotor itu ada berkat. Jadi satu waktu saya ada istri tidak ada uang. Wah, sama sekali tidak ada uang. Lalu ketika sampai di gereja, saya buka-buka, saya pun jas, ada uang sekitar 225.000. Saya bilang sama istri, untung ini bagian kotor. Beberapa hari yang lalu saya juga tidak ada uang lagi. Tadi mau datang ibadah, saya bilang, Tuhan, saya mau kasih persembahan apa ini Tuhan. Lalu saya ambil saya lihat baju saya, tergantung baju yang saya khotbah di Ma Enda, saya lihat, saku itu kalau kosong kan dia kempes, kok dia agak tangkat sedikit, jadi saya rogoh begini, ada 102.000 di situ. Saya bilang, Tuhan ini baik. Jadi begini maksud saya sampaikan tadi itu begini. Depo redungan itu sederhana. Kadang-kadang orang tuh lihat orang itu dari siapa dia. Pakaian kotor itu kan pakaian yang tidak dihargai kan. Yang kita pakai kan pakaian bersih. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita seperti itu. Orang lihat siapa nih, lu ini siapa sih, tidak ada apa-apa, kotor, orang-orang tidak dihargai. Tapi saya kasih tahu saudara, selama saudara giat dengan Tuhan, seperti Daud itu kan tidak dianggap. Yusuf itu tidak dianggap oleh saudara, tapi dia dianggap dalam tanda kutip sebagai pakaian kotor. Tapi saudara tahu, pakaian kotor itu akhirnya jadi berguna. Waktu orang Israel kelaparan, Yusuf jadi berguna. Hari ini orang bisa anggap remeh kita, siapa lo? Tidak masalah. Kadang-kadang orang suka anggap remeh orang. Saya kadang sudah suka sekali. Kenapa? Karena dengar baik-baik, Anda tidak tahu kehidupan orang itu besok. Yang perlu dilakukan tadi saya bilang apa? Giat saja dengan Tuhan. Urusan nanti dia mau angkat kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita apa? Bangun yang baik, yaitu membangun sebuah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Saya pesan untuk Bapak Alphonse dan istri, 3 bulan tidak kerja. Tapi dalam 3 bulan tidak kerja, itu tidak berarti dalam 3 bulan tidak cari Tuhan.
Karena kita sudah dengar ya, selalu ada penyediaan Tuhan untuk mereka-mereka yang tulus mencari Tuhan. Tuhan berkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa.